Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andika Gilang Maulana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Ciamas, Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran di sekolah. Ki Hajar Dewantara telah menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang penting. Karena apa? Di dalam lembaga pendidikan terjadi proses penyemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Artinya, anak yang menjadi peserta dalam proses pendidikan itu dibentuk oleh guru untuk menjadi orang-orang yang siap memasuki masyarakat dengan karakter yang baik. Nah, pendidikan yang seperti apa sih yang baik menurut Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara telah menjelaskan bahwa pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang berpihak pada anak, atau bisa juga dikenal dengan istilah pendidikan yang menghamba pada anak. Apa sih maksudnya menghamba pada anak? Artinya, kita sebagai guru harus mengutamakan anak dalam proses pendidikan itu. Kita sebagai guru tidak boleh memegang kendali penuh dalam proses pembelajaran dan pendidikan, tapi kita harus memberikan keleluasan kepada anak untuk mengeksplorasi kemampuan yang dia miliki dan menggali segala potensi-potensi yang dia punya, agar hasil dari proses pendidikan itu bisa berhasil dan mencapai tujuan yang diharapkan. Bagaimana sih contoh pendidikan yang menghamba pada anak atau yang berpusat pada anak? Ini adalah contoh proses pembelajaran yang berpusat pada anak yang sudah saya lakukan dalam pelajaran saya di PKWU. Saya memberikan keleluasan kepada anak-anak untuk membuat produk sesuai dengan apa yang dia mampu dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang mereka punya. Dari hasil pembelajaran seperti itu, ternyata anak-anak bisa menghasilkan produk-produk yang sangat kreatif dan mereka sangat antusias mengikuti proses pembelajaran ini. Tentunya ini berbeda dengan yang saya lakukan dulu sebelum saya memahami tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kalau dulu saya memegang kendali penuh tentang proses pembelajaran di kelas. Saya tidak mau tahu anak-anak kalau saya jelaskan A, ya dia harus mengerti apa itu yang saya jelaskan. Kalau saya kasih tugas A, maka anak-anak harus mengerti tugas yang saya kasih tersebut harus seperti apa dilakukan. Dan hasilnya apa? Banyak siswa yang merasa takut dengan saya. Banyak siswa yang merasa tidak nyaman dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Tentunya ini sangat berbanding terbalik dengan yang saya lakukan hari ini. Setelah saya berikan keleluasan kepada anak, mereka lebih nyaman dalam melakukan proses pembelajaran dan mereka tidak lagi merasa takut dengan saya. Saya merasa pendidikan ini luar biasa dan saya mendapatkan nilai yang sangat positif dari proses pembelajaran tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Akhirnya, sebagai seorang guru, kita harus memahami bagaimana kodrat yang dimiliki oleh anak. Kita harus melakukan pendidikan yang betul-betul memperhatikan kodrat alam dan juga kodrat zaman yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Kita tidak bisa memaksakan kehendak yang kita mau kepada anak-anak didik kita. Maka dari itu, mari kita lakukan perubahan. Perubahan kecil dari kelas-kelas kita akan memberikan dampak yang besar pada pendidikan kita. Demikian tadi pemaparan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan refleksi proses pendidikan yang telah saya lakukan dahulu dan sekarang. Semoga bermanfaat. Mari kita lakukan perubahan. Perubahan kecil di kelas akan memberikan dampak yang besar untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Pak Andika, yang saya kenal Pak Andika itu guru yang hebat. Pak Andika sebagai pembina OSIS bisa dekat dengan anak-anak, bisa merangkul anak-anak, bisa dekat tapi tegas. Jadi anak-anak juga mau hormat sama Pak Andika, tapi mereka juga nggak segan-segan buat cerita. Kalau misalnya untuk masalah pembelajaran, Pak Andika juga sering kali menggunakan metode-metode yang berbeda-beda. Jadi anak-anak juga merasa tertarik dengan pelajaran Pak Andika. Secara kepribadian baik, Pak Andika juga bisa merangkul semua guru. Itu bisa
melit juga, memimpin guru-guru juga, terus ide-ide kerjanya juga bagus, praktek kerjanya juga bagus, buat program-program sekolah juga bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu aja untuk Pak Andika, sukses terus. Menurut saya, pembelajaran yang diajarkan oleh Pak Andika tentang pelajaran PKWU itu sangat asik dan seru. Jadi ketika kita belajar itu banyak sekali interaktif antara siswa dan gurunya, sehingga kita sebagai siswa mudah memahami materi yang diberikan oleh Pak Andika. Lalu bentuk interaktif yang banyak dilakukan oleh Pak Andika adalah kita bisa tanya jawab, lalu ada games yang menguji pemahaman kita tentang materinya, lalu juga ada presentasi yang diberikan dari masing-masing individu anak gitu. Baby, you are